Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yusman Riko Mendeva, peserta Latsar tahun 2022, formasi 2021, golongan 2, angkatan 14, kelompok 4 dari instansi pemerintah Kabupaten Nias Utara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang core values, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya membahas tentang mind mapping, kompeten, harmonis, dan loyal. Dengan pengampu materi oleh Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Kompeten adalah perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai pekerjaan. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, 2. Kompetensi manajerial, dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Pengembangan kompetensi ASN dibagi jadi dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Sedangkan pelatihan dibagi jadi dua, yaitu melalui klasikal dan non-klasikal, di mana klasikal adalah dilaksanakan dengan tatap muka melalui seminar, kursus, atau penataran, sedangkan non-klasikal dilaksanakan dengan e-learning melalui pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antar PNS dengan pegawai swasta. Panduan perilaku kompeten adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri, 2. Membantu orang lain belajar, 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, 4. Berkinerja dan berakhlak, dan yang kelima, learn, unlearn, dan relearn. Tantangan lingkungan strategis yaitu 1. VUCA. VUCA adalah terbagi menjadi 4 poin, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility artinya dunia berubah sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Uncertainty yaitu masa depan penuh dengan ketidakpastian. Complexity yaitu dunia modern lebih kompleks, saling berkaitan dan mempengaruhi. Dan ambiguity yaitu lingkungan bisnis saling membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Yang kedua yaitu disrupsi teknologi, artinya adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu. Yang ketiga yaitu kebijakan pembangunan nasional. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakter ASN, penting diselaraskan sesuai visi misi termasuk nilai-nilai birokrasi pemerintah. Dalam kaitan visi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kebijakan pembangunan aparatur. 1. Merit system. Merit system yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dengan perlakuan tidak diskriminatif dari aspek-aspek subjektif seperti kesamaan latar belakang agama, daerah, dan aspek subjektivitas lainnya. Kedua, pembangunan aparatur 2020-2024. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia. Yang ketiga, karakter ASN. Karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship.
Kedelapan karakteristik ini disebut sebagai Smart ASN. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif, yaitu 1. Membuat tempat kerja yang berenergi. 2. Memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Panduan perilaku harmonis yaitu 1. Menghargai orang lain apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis yaitu 1. Etika publik melayani publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, dan modalitas etika. Kedua, kode etik. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketiga, perilaku ASN. Sikap perilaku ini ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis yaitu 1. ASN harus bersikap netral dan adil. 2. Mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak diskriminatif. Ketiga, sikap toleransi. 4. Suka menolong. Dan yang kelima, menjadi figur dan teladan dalam lingkungan masyarakat. Loyal merupakan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempat bekerja atau berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Urgensi loyalitas ASN dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal di mana menjadi salah satu strategi transformasi ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, dan faktor eksternal yaitu karena modernisasi dan globalisasi atau kemajuan dan perkembangan teknologi. Makna loyal dan loyalitas. Loyal adalah kesetiaan terhadap organisasi dan NKRI, sedangkan loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Karakteristik pengukuran loyalitas pegawai yaitu taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Loyal dalam core values ASN. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Membangun perilaku loyal yaitu 1. Dalam konteks umum terbagi beberapa, yaitu membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, melakukan evaluasi secara berkala. Kedua, memantapkan wawasan kebangsaan, dan ketiga, meningkatkan nasionalisme. Loyal dalam konteks organisasi. 1. Komitmen pada sumpah atau janji. 2. Penegakan disiplin. 3. Pelaksanaan fungsi ASN. Dan yang keempat, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Demikian saja materi tentang core values, mind mapping kompeten, harmonis, dan loyal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.